之正气。灵魂冲击！上！雷月！这场胜利，我们必须守住。没有魂技，就是战魂锤。 Di episode sebelumnya diperlihatkan baku hantam antara Sekte Tang melawan Sekte Roh Kudus akhirnya dimulai. Pada putaran individu, Bei Bei melangkah maju sebagai perwakilan pertama dari Sekte Tang. Bei Bei menggunakan keterampilan yang diwariskan Dewa Naga Douluo Muen dan berhasil mengalahkan dua master jiwa jahat. Pada putaran ketiga babak individu, Tang Ya melangkah maju dan memasuki arena kompetisi. Ketika wasit memulai baku hantam, Tang Ya dengan cepat merilis teknik jiwa kelimanya, sebuah tombak kaisar jiwa perak seketika menusuk dada Bei Bei. Bei Bei yang tertusuk tombak segera memeluk Tang Ya dan berusaha menyadarkannya. Pada saat berikutnya, Tang Ya berusaha mengingat masa lalunya dan sebuah keanehan tiba-tiba terjadi pada tubuhnya. Tang Ya menjerit kesakitan dan mulai mengingat sesuatu. Menyadari bahwa Tang Ya mulai tak terkendali, Scorpion Tiger Douluo dengan cepat menggunakan skill aneh yang seketika membuat Tang Ya pingsan. Singkatnya putaran pertarungan tim akhirnya dimulai. Su Sanshi menggunakan teknik pertukaran posisinya dan menjebak Guyu. Guyu dan Su Sanshi akhirnya saling bertukar posisi. Terlihat Su Sanshi muncul di belakang anggota Sekte Roh Kudus sementara Guyu muncul di tengah-tengah formasi Sekte Tang. Semua anggota Sekte Tang dengan cepat mengeroyok Guyu hingga mati. Lanjut cerita Raja Skeleton berusaha bangkit kembali di bawah tekanan Xiao Xiao. Yan Feng yang melihat Raja Skeleton ditekan, ia segera mengepakkan sayapnya dan seberkas cahaya biru es melesat ke arah Xiao Xiao. Ketika serangan Yan Feng hampir mengenai Xiao Xiao, Huo Yuhao menggunakan kekuatan es tertingginya dan memblokir serangan Yan Feng. Melihat serangannya diblokir begitu saja, niat membunuh seketika melonjak di mata Yan Feng. Aura keserakahan muncul di matanya ketika ia berpikir ingin membunuh Yu Hao dan menelan kekuatan es tertinggi Yu Hao. Yan Feng mengatakan jika ia berhasil menelan kekuatan es tertinggi Yu Hao, kekuatan iblis esnya pastilah akan melonjak hebat. Di sisi lain He Caito menembakkan meriam jiwa kelas 7-nya, cahaya merah melasat menembus bahu Lu Genggeng. Lu Genggeng menatap ke arah He Caito dan senyum aneh muncul di wajahnya, dia mengusap lemaknya dan luka di dadanya seketika menghilang. Lu Genggeng berbalik dan menatap Huo Yu Hao, pada saat berikutnya ia melompat dan menerjang ke arah Yu Hao. Cincin jiwa pertamanya dirilis dan embusan kabut beracun muncul di sekitar tubuhnya. Huo Yu Hao mengangkat tangan kanannya dan Putri Salju melayang keluar dengan bentuk aslinya. Putri Salju menggunakan telapak tangan Kaisar Es yang seketika membuat Lu Genggeng terhempas kembali. Cincin jiwa keempat Lu Genggeng dirilis. Sebuah kail berantai dengan cepat mengelilingi tubuh Yu Hao membuatnya tidak dapat bergerak. Wang Donger yang melihat Yu Hao dalam bahaya seketika panik. Ia baru saja akan menyelamatkan Yu Hao namun Yan Feng datang menghalanginya. Ekspresi sengit melintas di wajah Yan Feng dan cincin jiwa keempatnya dirilis. Sebuah formasi besar dengan ukuran lebih dari 5 meter seketika mengekang tubuh Donger. Wang Donger merasakan gelombang kekuatan isap yang tampaknya melahap sisa hidupnya. Melihat Wang Donger terperangkap, Jiang Nanan segera mengaktifkan teleportasi instannya dan muncul di samping Wang Donger. Cincin jiwa ketiga serta keempatnya dirilis dan tubuh emas tak terkalahkan akhirnya diaktifkan. Jiang Nanan memeluk pinggang Wang Donger dan melemparkannya keluar dari formasi. Ketika Jiang Nanan baru saja akan meninggalkan formasi, sebuah tulang naga seketika muncul membentuk penjara yang mengelilingi Jiang Nanan. Melihat timnya dalam kondisi yang tidak menguntungkan, tatapan dingin seketika melintas di mata Wang Donger dan cincin jiwa keenamnya akhirnya dirilis. Proyeksi Dewi Kupu-Kupu Radiant muncul di belakang Wang Donger dan lapisan cahaya keemasan mulai menyebar dari sayapnya. Yan Feng tertegun ketika melihat tarian Dewi Kupu-Kupu. Ia dengan cepat merilis teknik jiwa kelimanya dan sebuah ekor naga membawa aura kegelapan bertabrakan dengan proyeksi Dewi Kupu-Kupu Radiant. Setelah tabrakan terjadi, Dewi Kupu-Kupu menghilang dan muncul kembali di belakang Yan Feng. Ekspresi Yan Feng berubah dan cincin jiwa ketujuhnya dengan cepat dirilis. Terlihat tubuh sejati naga tulang meraung di udara sebelum pada akhirnya bertabrakan dengan Dewi Kupu-Kupu Radiant. Setelah bentrokan terjadi, proyeksi Dewi Kupu-Kupu Radiant menghilang sementara naga tulang Yan Feng menggila di udara. Sebuah nafas sedingin es dipancarkan dari mulutnya yang melesat ke arah Wang Donger. Wang Donger dengan cepat menggunakan teleportasi instannya demi menghindari serangan Yan Feng. Naga tulang tidak mengejar Wang Donger, sebagai gantinya dia berbalik dan menerjang ke arah He Caito. Melihat He Caito dalam bahaya,
Susanshi muncul dan memblokir serangan naga tulang dengan perisainya. Terlihat perisai Xuanwu hancur setelah bentrokan sementara Susanshi terlempar ke belakang dalam kondisi yang menyedihkan. Darah segar dengan paksa dimuntahkan dari mulutnya. Hechaito tanpa ragu melepaskan bariernya serta dua meriam jiwa kelas 6 ditembakkan ke arah naga tulang Yan Feng. Serangan Hechaito tidak berpengaruh pada Yan Feng. Naga tulang terus maju dan menerkam Hechaito. Terlihat sebuah darah segar mengalir di tubuh Hechaito sementara tubuhnya dengan paksa dihempaskan ke belakang. Sementara Xiao Xiao menahan Raja Skeleton, Jiang Nanan terjebak dalam penjara tulang es, Susanshi serta Hechaito terluka parah. Kini tinggal Huo Yuhao dan Wang Donger yang dapat bertarung melawan Yan Feng dan Lu Genggeng. Yan Feng mengepakkan sayapnya dan terbang menuju Huo Yuhao. Ketika Yan Feng melepaskan serangannya, proyeksi spiritual muncul di belakang Yuhao dan dengan cepat memblokir serangan Yan Feng. Akhirnya kita diperlihatkan kebangkitan kedua dari mata spiritual Huo Yuhao. Mata ketiga Huo Yuhao terbuka dan sosok spiritual di belakangnya berubah menjadi mata besar, cahaya putih melintas dan Yuhao melayang di udara. Huo Yuhao mengangkat tangan kanannya dan ledakan bergema membuat tubuh Lu Genggeng terhempas mundur. Pada saat berikutnya tubuh Huo Yuhao bersinar dengan cahaya putih terang. Udara di atas panggung semakin terdistorsi membuat para penonton tidak bisa melihat dengan jelas. Huo Yuhao mengangkat lengan kirinya dan tiga keterampilan putri salju akhirnya dirilis. Ledakan sekali lagi bergema dan tubuh Lu Genggeng seketika hancur. Dijelaskan bahwa Yuhao menggunakan keterampilan ledakan es yang membuat lemak di dalam tubuh Lu Genggeng membeku sebelum pada akhirnya diledakkan. Melihat rekan setimnya mati, Yan Feng dengan marah mengatakan kalau ia akan mengolah jiwa Yuhao selama 49 hari. Yan Feng berjanji akan membuat Yuhao menderita siksaan paling menyakitkan sebelum ia membunuh Yuhao. Mata Huo Yuhao bersinar dan seberkas cahaya kemasan tiba-tiba turun dari langit. Sebuah lingkaran cahaya menyebar dari tubuh Huo Yuhao yang menyatu dengan Wang Donger. Diperlihatkan Huo Yuhao dan Wang Donger menggunakan keterampilan fusi roh mereka. Namun kali ini bentuk fusi roh mereka berbeda dari bentuk sebelumnya. Ini adalah fusi roh ketiga yang diciptakan Huo Yuhao bersama Wang Donger. Dijelaskan bahwa kekuatan fusi roh ketiga Huo Yuhao dan Wang Donger ini setara dengan Douluo jiwa 8 cincin. Sosok ungu kemasan bergerak ke arah Raja Skeleton yang ditahan Xiao Xiao. Sebuah telapak tangan diarahkan ke Raja Skeleton yang seketika membuat kepala Raja Skeleton meledak. Tangisan tragis bergema di seluruh panggung kompetisi ketika tulang Raja Skeleton dihancurkan. Setelah kematian Raja Skeleton, kini yang tersisa tinggal Yan Feng seorang. Sosok emas keunguan dengan dingin menatap ke arah Yan Feng. Yan Feng merasakan tekanan yang luar biasa ketika melihat mata sosok emas keunguan. Naga tulang mengangkat kepalanya sebelum pada akhirnya ia menyerang ke arah sosok emas keunguan. Sosok emas keunguan mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan jari telunjuknya ke arah langit. Butiran salju jatuh dari langit dan berubah menjadi pusaran badai es disertai sambaran petir. Naga tulang yang dipenuhi dengan niat membunuh terbang ke arah sosok emas keunguan. Sosok emas keunguan hanya menggunakan satu lengannya untuk memblokir serangan naga tulang. Pada saat berikutnya cahaya merah terang turun dari langit menghantam tubuh naga tulang. Terlihat seluruh tubuh naga tulang remuk. Sosok emas keunguan sekali lagi melangkah maju dan menghancurkan jiwa Yan Feng. Setelah seluruh anggota Sekte Roh Kudus terbunuh, tutor kekaisaran yang berada di podium utama tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Aura yang sangat tidak stabil dan berbahaya dipancarkan dari tubuhnya. Jing Hongchen mengambil langkah maju dan berusaha melindungi Su Tianran dan Zhu Zi. Meskipun Jing Hongchen belum pernah melawan tutor kekaisaran ini, dia tahu betapa menakutkannya dia ketika marah. Seorang wanita yang mengenakan jubah hitam dengan cepat menenangkan tutor kekaisaran. Imperial Tutor perlahan-lahan menarik kembali auranya sementara suaranya terdengar mengatakan kalau ia akan membuat Sekte Tang membayar segalanya karena telah membunuh muridnya. Su Tianran berjanji kalau setelah turnamen berakhir, ia akan menangkap Sekte Tang dan menyerahkannya kepada tutor kekaisaran. Dengan begitu tutor kekaisaran dapat melakukan apapun yang ingin dia lakukan terhadap Sekte Tang. Namun tutor kekaisaran mengatakan kalau Pangeran Su Tianran tidak perlu repot-repot menangkap Sekte Tang karena dia sendiri yang akan melakukannya. Setelah selesai berbicara, tutor kekaisaran berbalik dan bergegas pergi. Jing Hongchen memasang ekspresi suram ketika dia mengatakan kalau gereja Roh Kudus terlalu sombong. Su Tianran memperingatkan Jing Hongchen agar dia menjaga perkataannya. Jing Hongchen sedikit terkejut dan mendengus marah. Dia tahu bahwa ada seseorang yang begitu kuat di dalam gereja Roh Kudus sehingga bahkan aula kebajikan tidak dapat menyinggungnya. Sementara itu di panggung kompetisi, babak semifinal akhirnya selesai. Setelah mengalahkan Sekte Roh Kudus, Sekte Tang akhirnya maju ke babak final.
Seluruh penonton bersorak gembira atas kemenangan Sekte Tang. Dari sinilah reputasi Sekte Tang bergema di seluruh benua. Setelah babak semifinal berakhir, semua orang bergegas kembali ke kamar masing-masing, sementara di sebuah restoran terlihat 3 orang duduk di sebuah meja. Dijelaskan bahwa ketiga orang ini adalah Putri Su Jiujiu, Putri Weina dan senior Zhang Lexuan. Mereka bertiga bertemu dan membahas mengenai ancaman Kekaisaran Sun Mun yang ingin membunuh mereka semua. Su Jiujiu bertanya kepada Zhang Lexuan bagaimana keputusannya mengenai aliansi mereka. Zhang Lexuan mengatakan kalau ia sudah membahasnya dengan para penatua Akademi Shrek dan memutuskan berpartisipasi dalam operasi kali ini. Su Jiujiu meletakkan tangannya di atas meja sembari mengatakan kalau peluang keberhasilan mereka akan jauh lebih baik dengan adanya bantuan Akademi Shrek. Sementara itu di sebuah ruangan, terlihat Su Tianran yang bersandar di sofa dan seorang pria yang mengenakan jubah hitam. Su Tianran bertanya mengenai persiapan mereka. Pria berjubah hitam itu mengatakan kalau semuanya berjalan sesuai rencana. Selain wilayah barat, setiap sudut kota Radiant City telah disegel dan dijaga oleh insinyur jiwa kelas 9. Dikatakan bahwa pihak Kekaisaran Sun Mun sengaja membocorkan rencana mereka kepada pihak lawan. Mereka sengaja tidak menyegel wilayah barat karena telah diam-diam memasang jebakan di sana. Su Tianran memerintahkan pasukannya agar mulai bersiap di 2 hari terakhir ini. Setelah turnamen selesai, rencana Kekaisaran Sun Mun akan segera dijalankan. Ekspresi kekejaman muncul di wajah Su Tianran ketika dia mengatakan kalau ia berharap Akademi Shrek, Sekte Tang, Kekaisaran Star Luo serta Sekte Tubuh mengambil wilayah barat sebagai rute pelarian mereka. Dengan begitu Kekaisaran Sun Mun tidak perlu menghabiskan begitu banyak tenaga untuk membunuh mereka semua. Dijelaskan bahwa dibandingkan 3 wilayah lainnya, wilayah barat telah dipasang sebuah jebakan yang sangat mematikan yang bahkan penatua Suan sekalipun tidak dapat mendeteksinya. Di pagi harinya, Huo Yuhao serta Wang Donger datang menjenguk Bei Bei. Huo Yuhao bertanya mengenai kondisi Bei Bei. Bei Bei tersenyum tipis dan berkata kalau Yuhao tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Bei saat ini merasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Setelah berdiskusi beberapa saat Yuhao dan Wang Donger akhirnya kembali ke kamar mereka. Sesampainya di kamar, Yuhao menemukan ada sebuah surat di atas meja yang bertuliskan kalau saat ini sisi barat masih aman dan meminta Yuhao pergi lewat barat. Wang Donger bertanya kepada Yuhao apakah Yuhao tahu siapa yang mengirim surat ini. Huo Yuhao memiringkan kepalanya dan menduga kalau surat ini pastilah dikirim Juzi. Terlihat ada sebuah tanda melingkar di atas surat. Yuhao sebelumnya telah melihat tanda ini di setiap alat jiwa yang Juzi ciptakan. Huo Yuhao memiringkan kepalanya sekali lagi dan berkata kalau sepertinya situasinya jauh lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan. Wang Donger berbicara mengatakan kalau surat ini mengatakan sisi barat masih aman untuk saat ini. Itu berarti akan ada sesuatu yang berbahaya di wilayah barat setelah hari ini. Huo Yuhao tertawa pahit dan mengatakan meskipun ada jebakan, sisi barat adalah satu-satunya pilihan yang mereka miliki. Sebelumnya Zhang Lexuan memberikan informasi bahwa ada meriam jiwa stasioner kelas 9 yang mengunci ketiga sisi lainnya. Dijelaskan bahwa meriam jiwa stasioner kelas 9 merupakan kekuatan menakutkan yang cukup untuk membunuh Titlel Douluo.